teman-teman, welcome to my channel Dina Martia. Di video ini aku nggak sendirian teman-teman, aku ditemani rekan dosen dari institusi yang sama, Vita. Halo teman-teman. Ya. Jadi Vita ini kita berasal dari satu alma mater yang sama. Kemudian Vita melanjutkan S2-nya dengan beasiswa LPDP kemana Vita? Ke negerinya Ratu Elizabeth teman-teman. Nah, di mana itu? Nah, nanti kita sedikit tanya, suruh cerita dulu ya. Gimana sih bisa sampai nyasar ke sana gitu. Dulu lanjut S2-nya kemana Vita? Ke Inggris. Ke Inggris. Universitasnya apa? Durham University. Tuh, teman-teman kalau ada yang tertarik buat lanjut S2, S2-nya ambil apa? Islamic Finance. Nah, teman-teman baik yang sedang mau atau ingin melanjutkan S2 dengan beasiswa atau tertarik di subjek yang sama, nanti bisa tanya-tanya sama Vita ya. Nih dia expertnya di situ. Oke. Langsung saja teman. Tapi karena tema kita hari ini nggak tentang beasiswa, jadi tahan dulu. Nanti teman-teman bisa tanya di kolom komentar aja ya. Nah, kali ini tema kita akan bahas tentang seputar Latsar CPNS karena masih hangat-hangatnya ya. Ya, baru betul. selesai Latsar CPNS. Jadi kali ini aku bakalan tanya-tanya terkait dengan pemilihan isu. Makasih udah klik video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Happy watching this video. Karena banyak banget pertanyaan dari teman-teman yang tanya masalah isunya gimana. Nah, nanti rancangan aktualisasi itu apa? Mungkin yang belum Latsar masih bertanya-tanya ya, aktualisasi apa sih aktualisasi? Sama ya, sama kita dulu waktu kita belum Latsar kita nggak ngerti apa sih aktualisasi, habituasi bedanya apa. Nah, nanti kita akan bahas langsung sama Vita ya. Oke, yang pertama kita bahas tentang rancangan aktualisasi. Nah, rancangan aktualisasi menurut Vita gimana sih? Rancangan aktualisasi ini kan lebih ke mengenai proyek apa sih yang pengen kita kerjain ya sebagai calon PNS ini selama nanti waktu habituasi, yaitu selama waktu 30 hari. Jadi yang pertama tipsnya harus visible ya teman-teman, harus emang possible untuk dilakuin kayak gitu. Harus possible untuk diselesaikan dalam waktu 30 hari ya. Nah, itu. Jadi kita harus pintar-pintar dalam melihat lingkungan ya. Betul tempat sekali. kita. Nah, gimana kalau misalnya rata-rata CPNS ini kan misalnya TMT-nya kita per Maret nih. Sedangkan Latsar mungkin hanya dalam waktu 1 semester atau 2 semester dalam bekerja di institusi itu. Nah, gimana cara mencari masalah itu, mencari isu itu gimana? Oke, sebenarnya cara paling gampang adalah dengan melihat laporan kinerja dari universitas atau institusi di mana teman-teman bekerja ya. Karena pasti kita akan kelihatan mengenai problematika apa sih atau mungkin target-target apa yang belum tercapai oleh institusi di mana teman-teman sedang bertugas kayak gitu. Kalau institusi mungkin ngelihatin soal rensranya bagaimana tahun sebelumnya, lalu pencapaian seperti apa, apakah tercapai targetnya atau enggak. Dan itu bisa dijadikan sebuah isu atau problematika yang bisa teman-teman selesaiin dalam waktu habituasi 30 hari tersebut. Oke, jadi bisa berdasar dari laporan kinerja institusi ya. Betul. Atau tempat teman-teman bekerja. Nah, isu ini tuh bisa dari mana aja sih? Kita misalnya ini sebagai dosen ya teman-teman, karena kita berkarir sebagai dosen. Nah, sebagai dosen itu isunya bisa berasal dari mana aja sih? Misalnya apakah tugas tambahan atau tridharma? Nah, menurut kita gimana? Sebenarnya sih teman-teman kita nggak usah terlalu pusing bikin sesuatu yang jelimet atau gimana gitu ya. Yang penting teman-teman ngeliatin aja sekitar teman-teman di mana teman-teman tuh bekerja. Misalkan kalau di jurusan teknik, lihat aja apa sih idealnya sebuah lingkungan untuk bisa mendidik mahasiswa-mahasiswa. Oh, ternyata kurang ideal kalau halnya seperti ini, seperti itu. Nah, itu bisa dijadikan isu kayak gitu. Misal aja bisa soal mungkin soal publikasi. Di tempat teman-teman bekerja mungkin kurang nih publikasinya, gimana ya supaya bisa menstimulasi teman-teman sejawat untuk bisa rajin mempublikasi kayak gitu. Nah, itu bisa dijadikan isu juga gitu. Oke, jadi selain dosen tuh kan dari tridharma tadi ya, salah satunya dari penelitian. Nah, bisa juga misalnya dari pengabdian ataupun pendidikan bisa. ya. Nah,
Kalau ada juga kemarin waktu temen aku di angkatan aku kebetulan ada juga yang dari tugas tambahannya. Kebetulan ada beberapa CPNS yang mungkin sudah dipercaya untuk mengemban tugas tambahan, misalnya berkarir di P3M gitu ya. Bisa banget. Nah itu juga bisa teman-teman, kalau tadi balik lagi ke lingkungan tempat kalian kita ditempatkan gitu. Nah jadi misalnya di P3M menurut teman-teman ada isu yang perlu diselesaikan, nah mungkin teman-teman bisa angkat untuk menjadi salah satu isu ya. Betul sekali. Nah kalau misalnya kita sudah melihat isu tersebut sebagai potensial isu nih, sedangkan kita nanti juga akan ada mentor. Nah bagaimana mensiasatikan kadang isu itu mungkin bagi kita itu terlihat sebagai sebuah isu, tapi kan belum tentu di mata orang lain atau mentor atau dari pemegang apa ya, misalnya jabatan itu dianggap sebagai isu. Nah itu gimana? Nah ini dia nih teman-teman, ini ada tipsnya gitu. Jadi ada 4 hal aspek yang harus teman-teman penuhi. Yang pertama adalah, jadi ini singkatannya APKL. A singkatan dari aktual. Jadi memang isu yang teman-teman mau ajukan itu memang benar-benar terkini kayak gitu. Nggak yang udah outdated kayak udah kadang luar tuh udah tersolve terus kalian bawa, waduh nggak bisa banget. Benar. Terus tadi yang kedua P itu apa? Problematik. Jadi memang isu tersebut harus benar-benar diselesaikan, karena memang kalau nggak diselesaikan itu akan mengganggu mungkin akreditas prodi atau mungkin akreditas institusi atau mungkin kinerja sesama teman sejawat kayak gitu, atau mungkin bisa ke learning outcome dari si mahasiswa. Nah jadi memang pertama problematik juga. Nah terus K, kehalayakan. Halayak ya, bukan kelayakan. Kehalayakan berarti ini memang involve banyak orang, jadi menyangkut banyak orang. Jadi kalau nggak diselesaikan akan menjadi sebuah problematik yang masif kayak gitu. Jadi yang tadinya cuma mungkin sepele, tapi kalau dibiarin jadi gede kayak gitu. Nah itu perlu banget diperhatiin. Nah yang terakhir L, nah ini baru layak. Layak nggak sih kita selesaiin? Kalau cuma sepele doang ngapain lah kita ini kayak gitu kita selesaiin. Jadi pertama tadi ya APKL, aktual, problematik, kehalayakan, dan layak. Nah itu teman-teman, jadi strategi dalam pemilihan isu tadi harus memenuhi APKL itu ya. Nah ketika teman-teman isu yang teman-teman anggap itu wajib atau perlu diselesaikan dan teman-teman berdasar pada APKL, kemudian berkonsultasi dengan mentor, kita yakin bahwa nanti insya Allah bakal di ACC ya. Karena tadi ya insya Allah. Tapi tadi teman-teman kita jadi harus mempersiapkan kira-kira berapa isu? Gini ya, kita sebenarnya mungkin banyak isu. Nah cara filternya pertama tadi APKL. Sorry ya kita agak flashback. Jadi banyak isu kita filter dengan APKL. Apakah banyak isu tersebut memenuhi APKL atau enggak? Nah kalau udah baru diajuin ke si mentor kita. Nah jika mungkin mentor merasa ada isu yang lebih problematik atau lebih layak untuk kita angkat, ada baiknya kalau kita kerjasama dengan beliau kayak gitu. Begitu. Nah terus kalau udah ada banyak isu lalu kita filter dengan APKL, ketemu katakanlah 4 isu ya. Tapi padahal kalau di tempat kami ini melakukan diklat itu harus menentukan 3. Nah kita ada filter keduanya yaitu USG. USG bukan yang kita ke dokter kandungan ya teman-teman. Bukan, belum. Jadi itu urgency. Apakah itu emang benar-benar darurat untuk diselesaikan? Terus S, seriousness. Terus G-nya apa Mbak Dina? Masih ingat gak? Growth. Iya, growth kayak gitu. Nah, growth ini apakah memang ada potensi isu itu untuk menjadi memburuk kayak gitu dalam waktu yang singkat? Nah, kalau memang memenuhi ketiga itu lalu dia ranking 1, silahkan itu jadi isu yang paling utama gitu. Oh gitu. Jadi intinya jangan hanya melihat dari satu isu ya. Usahakan teman-teman itu bisa meng-capture atau menangkap lebih dari 3 isu, karena minimal yang diminta dari tempat diklat yang kami menurut pengalaman kami itu 3. Nanti jadi kalau bisa teman-teman itu mendapatkan atau bisa menganalisa lebih dari 3 isu. Nah kemudian dari ketiga isu atau dari lebih isu itu apakah ada batasan, misalnya 3 isu tersebut semuanya dari bidang pendidikan atau ada yang dari penelitian atau ada yang dari tugas tambahan. Nah itu seperti apa? Apakah boleh atau sebaiknya dari yang setara gitu? Bisa, yang penting memang itu berkaitan sama kita dan kita yakin kita mampu menyelesaikan, ambil aja kayak gitu. Dan balik lagi ya itu apakah coach kita dari tempat kita melakukan diklat itu ACC dan juga mentor kita. Balik lagi ya teman-teman, kita harus melakukan WOG, Whole of Government, kerjasama dengan ini gitu. Oh iya, jadi
Dan mungkin nggak sih kalau isu itu berarti isu itu kita nggak bisa berdiri sendiri ya, karena harus ada ACC dari mentor dan juga dari coach. Nah mungkin nggak kalau isu itu kita dapat dari rekomendasi mentor? Menurut pengalaman di angkatan Vita nih, angkatan keempat ya, apakah ada yang dari mentor juga membantu ini mengcapture isu ini? Menurut saya ini sebagai isu nih, karena kan mentor yang sudah di instansi mungkin lebih lama, lebih paham akan keadaannya dan yang dibutuhin di instansi tersebut gitu. Ada nggak yang pengalamannya dari mentornya dapat isu? Ada banget, saya salah satunya di situ. Jadi saya udah ngajuin isu nih ke beliau. Saya mengatakan saya punya 3 isu ini, gimana menurut ibu? Kata beliau, Mbak Vita coba angkat ini deh kayak gitu. Karena gak menutup kemungkinan teman-teman, mentor kita itu yang paling tahu kondisi aktual terkini dari peraturan-peraturan. Betul. Kayak gitu. Jadi entah mungkin peraturan dari BAN yang terbaru bahwa akreditasi harus seperti ini, seperti itu, sedangkan institusi kita itu belum siap untuk itu, makanya kita harus mempersiapkan. Jadi balik lagi, kita nggak bisa kekeh bahwa ini loh isu saya kayak gitu. Kita tetap harus fleksibel gitu. Oh iya, betul. Jadi sangat mungkin sekali gitu, karena balik lagi beliau mungkin lebih lama di institusi tersebut, jadi lebih paham akan isu yang terbaru. Nah, kemudian muncul pertanyaan, bagaimana kalau isu tersebut kira-kira bisa kita selesaikan nggak? Maksudnya mungkin mentor itu juga pemahamannya bisa berbeda kan. Oh, isu ini bagus nih, tapi kita harus balik lagi ya, kita harus bertanya apakah bisa menyelesaikan apa enggak. Bagaimana tuh kemarin dalam mencari titik temu antara mentor ini saya banget ya.